Sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana respon pemimpin sejati ketika hadapin kesulitan. Kita sama-sama melihat dari Yohanes pasal 18 ayat 2. Saya bacakan untuk kita. Yudas yang mengkhianati Yesus, ya jelas dikasih penekanan penjelasan. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Saudara perhatikan sesuatu yang disampaikan di tempat ini yang sangat tidak nyaman tentunya. Jelas Yudas kalau disebut yang mengkhianati Yesus. Petrus yang pernah nyangkal Yesus. Jadi kehidupan kita ini benar-benar adalah satu kesempatan yang kita harus mencatatkan di hadapan Tuhan sesuatu yang menyenangkan nanti ketika disebut di hadapan Tuhan tentunya, ya, dan dikenal. Yudas yang mengkhianati Yesus dikatakan sedemikian. Tapi kita tahu bahwa ketika Petrus yang menyangkal Yesus, sebutan itu menyangkal, tapi ada sebuah pertobatan yang indah dalam kehidupan Petrus. Saudara, kita melihat bahwa Yudas disebutkan tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ayat ini mencatat bahwa Yudas dipergunakan karena Yudas yang tahu tempat di mana Yesus berada. Ahli Taurat, Farisi yang membenci Yesus, mau membunuh Yesus, tidak mungkin menangkap Yesus di keramaian dan di kerumunan di saat Yesus sedang dalam pelayanan. Kita tahu ketika Yesus pertama kali bagaimana begitu beraninya mengumumkan akan saat dia menghadapi kematian. Dia masuk ke Yerusalem dengan duduk di atas keledai yang belum pernah memikul beban. Yesus masuk ke situ. Di situ titik di mana Yesus dieluh-eluhkan. Karena sebelumnya Yesus membangkitkan Lazarus. Puncak popularitas Yesus kalau dalam survei itu paling tinggi. Ahli Taurat takut, nggak berani tangkap di depan umum dan di dalam pelayanan Yesus yang umum. Maka ketika Yudas menawarkan diri, disitulah mereka membutuhkan Yudas. Mereka membutuhkan Yudas untuk tahu di mana tempat Yesus ditangkap. Bukan karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Sehingga waktu Yudas mencium Yesus, Yudas datang kepada Yesus. Itu bukan karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka tahu ciri-ciri Yesus, tapi tidak tahu di mana tempat tangkap Yesus. Karena habis pelayanan, Yesus entah pergi kemana. Nah, Yudas tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Saudara, kita belajar bagaimana yang pertama, rencana di dalam mengkhianati Yesus, justru di situ kita melihat bagaimana respon Yesus sebagai pemimpin yang sejati. Kita banyak contoh di dunia ini melihat pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan teladan. Saya tidak perlu menyebutkan nama. Tentu kita punya berita-berita yang sangat familiar. Kita bisa melihat pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh dunia. Dan Yesus satu-satunya pemimpin agung yang memberikan leadership, contoh keteladanan yang sejati. Bagi saya, tidak ada satu pribadi pun yang menyaingi Yesus. Kalau mau belajar tentang kepemimpinan yang sejati, ada di dalam Alkitab. Ada di dalam diri Yesus. Saudara boleh melihat seminar-seminar tentang leadership. Tetapi hanya di dalam Yesus, leadership yang sejati. Dari mana kita tahu? Hari ini sebagian kita lihat bersama-sama di dalam rencana yang Yesus ungkapkan dalam penderitaannya. Kita belajar dalam hari demi hari tentang Yesus yang akan menuju ke salib sampai ke Jumat Agung nanti, sampai ke Paskah. Pertama, mari kita belajar di Yohanes pasal 18 ayat 4 sampai 5a. Saya bacakan untuk kita. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka. Ini orang-orang yang akan nangkap Yesus. Di Taman Getsemani mereka sudah datang, serdadu-serdadu. Yesus tahu apa yang menimpa dirinya. Dan waktu mereka datang, Yesus maju. Lihat ya, mereka datang,
Yesus bukan mundur. Mereka datang, Yesus bukan menghadapi dengan cara yang lain. Mereka datang. Ya. Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya, maju ke depan, berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Saudara, bukan hanya satu kali Yesus menyatakan. Di ayat yang ke-8, saudara, 8a, ya, jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia." Saudara, di bagian ini, ketika saya pelajari, saya mendapat satu hal. Pemimpin, leader yang sejati di dalam diri Yesus diberikan teladan, yaitu apa? Mengakui, bukan mengelabui. Saudara, ada pemimpin yang bukan mengakui, mengelabui. Kalau sudah melanggar hukum, itu harus cepat-cepat dicegal. Kalau nggak dicegal, lari ke luar negeri. Mengelabui petugas imigran, ada aja bisa bersembunyi entah di mana. Kalau udah kedengaran kabar diincar KPK, melarikan diri. Ada yang begitu. Beda sekali ya dengan Yesus. So lihat, ketika orang yang menangkap Yesus datang, Yesus nggak mundur. Yesus maju ke depan. Yesus tidak membiarkan murid yang hadapin. Dia maju. Dan Yesus tahu tujuan datang tangkap dia. Yesus tahu bahwa mereka mau memakai momen itu untuk menangkap dia. Yesus yang tanya dulu, "Siapa yang kamu cari?" Nggak usah tanya, "Di mana Yesus?" Yesus tanya, "Siapa yang kamu cari?" "Yesus, saya orangnya." So gentleman sekali, saudara. Mengakui dengan terbuka, bukan mengelabui petugas. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dari sejak kecil, anak-anak sifat mendasar, saudara. Kalau ngompol di kasur kita tanya, udah kecil aja, dari sejak kecil. Siapa yang pipis? Siapa yang ngompol? Siapa yang di kamar mandi pipis belum siram? Gak ada yang mau ngaku tuh anak-anak. Nah, saudara, anak kecil aja bisa begitu. Nah, ini manusia yang udah jatuh dalam dosa. Tapi saudara, kita lihat di dalam kejadian di Taman Getsemani ketika Yesus didatangi mau ditangkap. Yesus bukan mengelabui petugas. Yesus mengakui. Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah datang ke Taman Eden. Ya, saya bawa kita dari Taman Getsemani ke Taman Eden ya. Lihat. Sudah berdosa. Yang datang bukan mau tangkap. Yang datang mau beri pengampunan. Saudara tahu apa yang terjadi? Mengelabui. Itu sifat dosa. Bersembunyi. Bukan mengakui. Dan Tuhan tanya. Nah ini saudara pelajari. Dari sejak Taman Eden, ketika Tuhan berjumpa manusia, selalu, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Di manakah engkau? Tuhan tanya. Aku di sini. Tuhan gak menghakimi loh, saudara. So lihat, saudara, setiap kali pertemuan Tuhan dengan manusia, ya, dalam panggilan-panggilan kepada nabi-nabi, Tuhan itu muncul dengan pertanyaan. Di manakah engkau? Apa yang engkau lakukan di sini? Waktu Kain bunuh Habel, Tuhan tanya apa? Di manakah adikmu? Sama kan pertanyaannya dengan di Taman Eden? Di manakah engkau, Adam? Kepada Kain, di manakah adikmu? Saudara, ini membuktikan dia bukan Tuhan yang menghakimi. Dia Tuhan yang justru memberikan jalan keluar. Nah saudara, waktu di Taman Eden, saudara lihat, manusia dalam kejatuhan tidak berani dekat tuh kepada Tuhan.
Saudara lihat sesuatu ya. Orang kalau jatuh dalam dosa, nggak berani muncul, nggak berani nampak, nggak berani dekat. Adam dan Hawa sembunyi. So kalau orang yang rindu bersekutu, rindu bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, saudara itu beda saudara. Saudara ajak dia doa fajar, dia akan ikut saudara. Saudara ajak dia ke gereja, saudara ajak dia bersekutu, saudara ajak dia sesuatu yang namanya mendekat kepada Tuhan. Gak ada keraguan, gak ada ketakutan. Kenapa? Dekat sama Tuhan kok, cari Tuhan kok. Saudara, kalau orang yang berdosa, dia takut dekat sama Tuhan. Ini pola Taman Eden. So lihat, pola Taman Eden adalah pola ketika orang jatuh dalam dosa, gak berani dekat sama Tuhan, gak berani cari Tuhan. Maka Alkitab berkata, tidak ada yang cari Tuhan. Tuhan yang cari manusia terlebih dahulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika kejadian di Taman Eden itu kita pelajari, Adam bukan mengakui kesalahan. Adam nunjuk Hawa. Mengelabui. Bukan aku salah. Hawa yang salah. Hawa gak mau ngaku. Nunjuknya ular, saudara. Ini sifat manusia. Maka ketika Adam menunjuk Hawa, Hawa menunjuk ular. Di situ kita lihat. Mengelabui. Tuhan pun mau dikelabui. Tuhan tahu kok yang bikin dosa. Tuhan cuma nanya. Pikir Tuhan gak tahu. Nah beda dengan kejadian Getsemani. Manusia gak tahu. Tuhan justru bilang, ini aku. Gelap kan? Gelap kan? Harus pastikan benar. Yang penting tempat udah tahu. Yesus ada di situ. Tapi apa yang lakukan Yesus? Kebalik loh. Manusia gak tahu. Yang nangkap gak tahu. Yesus bilang, ini aku. Tapi manusia hadapin Tuhan beda. Tuhan tuh tahu manusia. Di mana engkau? Fuket Kyong. Justru manusia sembunyi. Pikir Tuhan gak tahu. Beda. Lihat polanya ya. Tuhan yang tahu. Manusia yang gak maha tahu. Justru mau sembunyi dari Tuhan. Di Getsemani. Manusia gak tahu. Datang nangkap. Ya, Tuhan yang maha tahu. Tuhan gak sembunyi. Yesus bilang apa? Ini aku. Belajar ya. Pemimpin yang sejati mengakui, bukan mengelabui. Kalau salah, ngakuin salah. Bukan mengelabui, bukan cari alasan. Keliru, ngakuin. Kalau dosa, akui. Saudara,